Kalau misalkan menyusun sebuah sistem pertidaksamaan dari sebuah daerah yang diarsir, maka ada sebuah pernyataan umum atau bentuk umum yang harus kalian perhatikan, bahwa bentuk umumnya, jadi kalau misalkan ada garis itu berpotongan dengan kedua sumbu, katakanlah sumbu X dan sumbu Y, maka persamaan garis secara umum kalau memotong sumbu Y di A, misalkan sumbu X di B, maka rumus umumnya itu kan AX plus BY sama dengan AB gitu ya. Nah, ini rumus umumnya. Jadi yang harus kalian perhatikan rumus umumnya ini. Berarti kalaulah ini adalah garis pertama, kemudian ini adalah garis kedua, kemudian ini adalah garis ketiga. Nah, untuk garis pertama, saya di sini aja lah. Memotong sumbu Y di 10, berarti kan 10X gitu ya. Memotong sumbu X di 6, berarti plus 6Y. Sama dengan 10 kali 6 ya. Nah, bagi 2 dulu. Disederhanakan dibagi 2, berarti 5X dibagi 2, berarti 3Y. Dibagi 2 berarti 3 kali 10 jadi 30. Oke, karena daerahnya menuju 0, kalau menuju 0 berarti cek aja 0,0 ya. Harus benar, jadi artinya 0,0 ada di dalam garis itu, ada di dalam daerah itu. Berarti 0 tentu kurang dari 30. Jadi pertidaksamaan pertama adalah 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 30 ya. Kenapa? Karena dia menuju 0 ya. Menuju 0,0 jadi X-nya 0, Y-nya 0 harus benar. Suara saya kedengeran ya? Sorry. Kedengeran, Pak. Oke. Itu persamaan satu. Lalu persamaan kedua, garis itu memotong sumbu Y di 3, memotong sumbu X di 6. Berarti sama, memotong sumbu Y kita kalikan X, berarti 3X. Memotong sumbu X kita kalikan Y, berarti 6Y. Kemudian 3 kali 6. Oke. Ada 3 EPB-nya, bagi 3 berarti X. Bagi 3, 6 itu 2, berarti 2Y. Bagi 3, berarti 6. Oke. Karena dia menjauh, artinya saat X-nya 0, Y-nya 0 kan harus salah. 0 kan salah kalau lebih dari 6 ya. Nah, berarti X tambah 2Y harus lebih dari sama dengan 6. Gitu ya. Karena dia menjauh dari 0, berarti lebih dari. Nah, untuk yang ketiga, hati-hati nih nomor ketiga, karena dia yang ada yang negatifnya nih. Jadi kalian harus hati-hati, tapi prinsipnya sama. Memotong sumbu Y kalikan X berarti 3X. Memotong sumbu X kalikan Y berarti min 2Y. Sama dengan 3 kali min 2. Oke. Nah, di sini opsinya kan positif semua. Berarti ini dikalikan min 1. Kalikan min 1. Berarti 2Y kalikan min 1 jadi 3X kalikan min 1 berarti 6. Gitu ya. Nah, di sini 0,0 kan harus benar. Artinya 0 itu kan kurang dari 6. Berarti kesimpulannya 2Y min 3X dia kurang dari sama dengan 6. Maka jawabannya berarti min 3X plus 2Y atau 2Y min 3X kurang dari sama dengan 6. Ada min 3X berarti hanya yang A ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Sampai sini bisa dimengerti? Kalau yang ini itu berarti bentuknya perkalian, tidak mungkin tunggal begini. Kalau ini kan linear semua nih. Kalau ini perkalian. Karena dia dua tempat. Artinya dia bisa lebih dari, bisa kurang dari, berarti perkalian. Prinsipnya sama aja. Jadi yang pertama, ini misalkan garis yang pertama memotong sumbu Y di 12, berarti 12X, memotong sumbu X di 3. Ini sumbu X, ini sumbu Y misalkan. Berarti plus 3Y kan sama dengan 12 kali 3. Nah, 12 kali 3 disederhanakan dulu bagi 3 semua. Bagi 3 4, bagi 3 1Y, berarti kan bagi 3 12. Oke? Itu yang pertama berarti 4X tambah Y kurangi 12 sama dengan 0. Nah, ini
pertidaksamaan pertama. Lalu yang kedua saya tulis di bawahnya. Ini pertidaksamaan yang kedua. Nah, berarti dia memotong sumbu X di 6, memotong sumbu Y di 6 ya. Jadi 6X, 6Y sama dengan 6 kali 6. Disederhanakan berarti X plus Y sama dengan 6. Lalu X plus Y min 6 sama dengan 0. Nah, ini tentu perkalian karena daerahnya 2 tempat. Jadi bisa, kalau misalkan yang ini 1 lebih dari, 1 kurang dari kan ya. Yang ini 1 kurang dari, 1 lebih dari. Ya. Nah, dengan demikian maka bentuk formalnya adalah 4X tambah Y minus 12 kali X tambah Y kurangi 6. Bla 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 0. Gitu ya. Nah, isinya. Cara ngujinya gini aja. Kan 0,0 tidak termasuk jawabannya kan? Ya kan? 0,0 kan tidak termasuk jawabannya. Berarti kalau 0,0 tidak termasuk jawabannya, saat X-nya 0, Y-nya 0, dia harus salah. Negatif kali negatif kan positif. Kalau salah berarti kurang dari. Karena positif tidak mungkin kurang dari 0. Jadi ini 0,0 tidak termasuk. Tapi kalau misalkan mau pasti benar, kalau tadi saya ngambil yang salah, 0,0 itu salah, kalau lebih dari kurang dari 0. Kalau ngambil yang benar, misalkan ambil aja titik 4,0. Titik di antara 3 dan 6 kan ada 4,0 kan? Ya, 4X-nya Y-nya 0. X-nya 4, 16. 0 kurangi 12 positif. X-nya 4, Y-nya 0. 4 dikali 4 ditambah 0 kurangi 6 negatif. Positif kali negatif kan negatif. Kurang dari 0 kan negatif. Berarti kan jawabannya benar. Jadi jawabannya yang ini. Kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini misalkan sumbu Y. Ini misalkan sumbu X. Oke. Kemudian kita ambil garis yang pertama. Ini garis yang pertama. Misalkan jika X-nya 0, ini ambil aja. Tutup aja. X-nya 0, tutup. X-nya berarti 2 kali berapa? 12. 6 kan ya. Lalu Y-nya 0, 3 kali berapa? 12. Berarti 4. 4,0. Lalu yang kedua, X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0, Y-nya 4. Y-nya 0, X-nya 8. Yang ketiga, X-nya 0, Y-nya 8. Y-nya 0, X-nya 8 ya. Oke, berarti nilai Y tertinggi 8. Saya ambil 8. Kemudian 4. Ini 4, ini 8. Oke. Garis yang pertama dulu. 0,6 dan 4,0. 0,6 berarti ini 4,0 ini. Oke, ini garis yang pertama. Oke, ini garis yang pertama. Lalu garis yang kedua, X-nya 0, Y-nya 4, Y-nya 0, X-nya 8. 4,0 dan 8. Ini garis yang kedua. Yang ketiga 88 ya. Yang ketiga 88. Oke, ini yang ketiga. Oke, satu-satu. Yang pertama, 3X tambah 2Y lebih dari 12. Berarti X-nya 0, Y-nya 0 lebih dari 12 itu salah. Berarti dia harus menjauh dari 0. Berarti daerahnya ke atas. Gitu ya. Daerahnya ke atas. Atau kalau mau diarsir, berarti ini yang bukan loh. Gitu ya. Jadi ini yang bukan. Jadi yang diarsir yang bukan. Ini yang bukan. Berarti yang bersih yang jawaban. Ini yang bukan. Karena ini ada 4 garis. Sebaiknya pakai yang bukan aja. Yang diarsir. Yang kedua, X-nya 0, Y-nya 0 lebih dari 8 salah. Berarti yang kedua juga daerahnya ke atas. Berarti ini yang bukan. Jadi yang diarsir yang bukan. Jadi ini yang bukan.
Nah, yang bukan yang diarsir. Lalu yang ketiga, X-nya 0, 0, X-nya 0, Y-nya 0, 8. 0 kurang dari 8 itu benar. Berarti yang salah itu yang menjauh. Ini yang salah. Jadi ini yang salah. Lalu X lebih dari 0, ini namanya X sama dengan 0. Berarti X lebih dari 0 ke kanan. Maka ini yang bukan. Oke, berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang bersih ini. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi yang bersih daerah penyelesaiannya. Maka ada 4 titik. 0,8, 0,6, 8,0, dan 1 titik ini. Katakanlah ini titik A. Titik A itu perpotongan garis 1 dan garis 2. Jadi titik A itu perpotongan antara garis 1 dan garis 2. Garis 1 berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Garis 2 itu X tambah 2Y. X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, Y-nya sudah sama, koefisiennya berarti tinggal dikurangkan aja. 3X dikurangi X, 2X. 12 dikurangi 8 itu 4. Bagi 2 semua berarti X-nya 2. Ya kan? X-nya 2 berarti Y-nya berapa tuh? Pindah kanan jadi 6. 6 dibagi 2, 3. Berarti Y-nya 3. Nah, jadi titik A itu adalah 2,3. Berarti ada 4 titik. Jadi 2,3, kemudian 0,6, kemudian 0,8 dan 8,0 ya. Fungsi tujuannya adalah X plus 3Y. Fungsi tujuannya adalah X plus 3Y, gitu kan? Nah, yang pertama dulu. Kalau X-nya 2, Y-nya 3, berarti 2 ditambah 3 kali 3. 9 tambah 2, 11. X-nya 0, Y-nya 3, berarti 0 ditambah 3 kali 6, berarti 18. X-nya 0, Y-nya 8, berarti 0 ditambah 3 kali 8, berarti 24. X-nya 8, Y-nya 0, berarti 8 ditambah 3 kali 0, berarti lah 8. Yang ditanya apa? Minimum. Nah, berarti minimumnya yang ini. Jadi nilai minimumnya adalah 8. Bisa dimengerti? Maksimum fungsi objektif 4X plus 2Y pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan 1, 2, 3, 4. Nah, sebaiknya pakai uji titik pojok. Pakai garis lidik sebenarnya. Cuman garis lidik harus pakai penggaris. Jadi kalau nggak pakai penggaris nanti riskan salah letak. Oke, misalkan di sini sumbu X-nya, ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini garis 1, ini garis 2, ini garis 3, ini garis 4. Oke, garis 1 X-nya 0, Y-nya 0, 4 ya, berarti nilai tertinggi 9 ini. Jadi nilai tertinggi 9. Nilai tertinggi 9. Yang kedua dulu nih, 99 ya. Ini garis yang kedua. Garis yang pertama 4 ya. Berarti ini 4, ini 4. 99 berarti ini sejajar sebenarnya. Ini sejajar. Kenapa? Karena gradiennya sama nih. Ini sejajar. Gradiennya sama 1 ya. Gradiennya sama-sama 1 berarti sejajar. Yang ketiga, X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0 berarti Y-nya 4. Y-nya yang 0, tutup aja. Y-nya 0 berarti X-nya min 6. Yang ini juga sama, X-nya 0 berarti Y-nya min 6. Y-nya 0, X-nya 4. Oke, berarti ada
min 6 ya. X-nya min 6, Y-nya 4. Sama Y-nya min 6, 4 ya. Jadi 04 min 6, 0. Ini berarti sejajar juga. Karena sama. Enggak sejajar dong ya. Ini berpotongan. Oke, ini garis yang ketiga. Ini garis yang keempat ya. Nggak bergerak. Ini garis yang keempat. Oke. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama lebih dari. Berarti ke atas ya. Ke atas, maka daerahnya berarti yang bawah. Ini yang bukan. Yang bukan yang saya arsir. Garis yang kedua kurang dari berarti daerahnya ke bawah. Berarti yang diarsir ini yang bukan. Yang bukan daerahnya. Kemudian yang ketiga, X-nya 0, Y-nya 0. Uji 0,0. 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari 12 benar. Berarti menuju 0. Berarti yang bukan ini. Ini yang bukan. Berarti yang bukan yang menjauh. Kemudian berikutnya yang keempat X-nya 0, Y-nya 0. 0 kurang dari 12. Berarti menuju 0. Menuju 0 ya. Berarti yang bukan yang ini. Ini yang bukan. Nah, berarti daerahnya kan ini. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan tadi kan uji titik pojok sudah ya, nomor 2 ya. Saya misalkan garis lidik. Garis lidik berarti upayakan mudah dilukis dan sketch ada pada nilai-nilai 4, 9 dan seterusnya. Kalau dia ratusan ya ngikutin aja. Nah, karena 4 dan 4 nilai minimumnya, jadi saya asumsikan aja di sini 8. Garis lidiknya X, 4X tambah 2Y 8. Tujuannya apa? Biar X-nya 0, Y-nya 4. Y-nya 0, X-nya 2 ya. Berarti garis ini, saya pakai garis lidik. X-nya 0, berarti Y-nya 4. Y-nya 0, X-nya 2. 10 menit lagi sebentar. Oke, jadi garisnya adalah Oke, jadi garisnya adalah 4, 2 ya. Jadi dia melalui 4, 2. Nah, ini garisnya. Bengkok ya. Oke, ini garis lidiknya. Jadi ini garis lidik namanya. Garis lidik. Nah, garis lidik ini kalian geser. Kalau maksimum berarti kan yang paling jauh. Nah, kalau dilihat dari garisnya, yang paling jauh itu adalah yang ini. Sorry. Nah, yang ini yang paling jauh. Jadi ini yang paling jauh. Ini yang menyebabkan dia maksimum. Karena dia paling jauh dari 0,0. Jadi yang maksimum itu yang paling jauh. Berarti maksimumnya antara garis keempat dan garis kedua. Ini saya beri kode A. Jadi titik A itu dia maksimum. Jadi garis kedua dan garis keempat. Tinggal dieliminasikan aja. Garis keduanya adalah X plus Y sama dengan 9. Garis keempatnya adalah 3X min 2Y sama dengan 12. Oke? Ini kalikan 2, ini kalikan 1. Berarti 2X tambah 2Y sama dengan 18. Ini tetap ya. 3X min 2Y sama dengan 12. Tinggal ditambahkan aja karena 2Y dan min 2Y perlawanan. Berarti 5X sama dengan 30. Berarti X-nya 6. Gitu kan? X-nya 6 tinggal Y-nya menyesuaikan aja. Nah, gitu kan? Berarti Y-nya 3. Maka nilai fungsi tujuannya maksimum adalah di 6,3. X-nya 6, Y-nya 3. Berarti 4 kali 6 ditambah 2 kali 3. Berarti 24 ditambah 6.
Jadi nilai maksimumnya 30. Gitu ya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kalau gambarnya benar, nah sebaiknya pakai garis lidik aja. Karena ada 4, ada banyak nih. Garis lidiknya dari mana? Nah, sekarang saya tanya nih. 2X ditambah 3Y sebaiknya sama dengan berapa? Jangan sampai habis dibagi 2 dan 3. 6. Oke, sip. 6. 12 boleh nggak? Boleh. Boleh. Sip, benar. Jadi X-nya 0, Y-nya kan 2. Nah, 2 kan di sini gampang lukisnya. Y-nya 0, X-nya 3. Nah, 3 kan di sini. Ini 3, 2, 3 sini. Nah, jadi garis pertamanya kan mudah dilukis. Nih, ini namanya garis lidik. Garis lidik yang pertama dibuat. Kalau minimum berarti yang paling dekat. Yang paling dekat kan ini. Ya kan? Buat aja garis jajar. Garis jajar. Pasti yang lebih dekat kan ini duluan kan? Ya. Jadi minimumnya di 4,0. Maka 2 kali 4 ditambah 3 kali 0. Berarti nilai minimumnya 8. Nilai minimumnya 8. Kok nggak ada? Ini berapa? Bener nggak? 4. X-nya 0. Salah nggak saya? X-nya 0, Y-nya 2. Y-nya 0, X-nya 3. Geser. Ini harusnya minimum. Kalau ini kan 2,2 nih. 2,2. 4 tambah 6, 10 kan ya? Maksimum kali nih. Kalau maksimum berarti yang mana? Yang ini ya. Ini maksimum 5,5. Ini maksimum. Berarti 2 kali 5 ditambah 3 kali 5. Berarti 10 tambah 15, 25. Maksimum kali nih. Nah, sama nomor 5 nih. Sebaiknya kan banyak titiknya nih. P, Q, R, S, T. Kan rubet kalau pakai satu-satu kan. Nah, sekarang garis lidiknya berapa nih sama dengannya? Jadi garis lidiknya. Garis lidik sebaiknya sama dengan berapa? 10X ditambah 5Y. Mudah dibagi 10, mudah dibagi 5. 50 kah? 10 kah? 20 kah? 20 ya? Iya, 20. Nah, skalanya lihat. Boleh nggak 50? Boleh, tapi nanti nggak kekis tuh jauh di atas kan? Tapi kalau 20 kan berarti kan X-nya 0, Y-nya 4 kan masih kelukis nih. 4 kan di sini. 4, 5, 6 ya. Berarti 4 di sini kan? Ini 4. Ya kan? Terus Y-nya 0, X-nya kan 2 kan? Nah, 2 kan masih kelukis di sini. Ini 2, 3, 4. Nah, ini 2. 2, 3, 4. Nah, kan kelukis ini. Nah, jadi garis lidiknya ini. Ini garis lidik. Yes. Kenapa nih ke atas? Oke. Garis lidik. Nah, berarti kan kalau ditanya minimum kan di P kan ya? Maksimum bikin garis jajar. Nah, antara S dan R. Nah, yang sejajar sepertinya di S ya terakhir ya. Kalau benar, ya. Ini kan sejajar. Saya kasih warna merah nih. Nah, berarti kan masih ada yang lebih jauh kan? Nah, berarti ini maksimumnya. Ini maksimum. Jadi maksimumnya di S. Bisa dimengerti? Pakai garis. Jadi garis lidik diambil dari fungsi objektif. Di mana fungsi objektifnya disama dengankan berapa saja. Z-nya itu bebas. Yang penting
Bisa dilukis dalam daerah ini. Dari suatu pertunjukan konser yang dipenuhi oleh 200 penonton, harga tiket kelas 1 sebesar 100.000, harga tiket kelas 2 50.000. Ekonomi maksudnya ya. Bila pemasukan yang diperoleh dari penjualan tiket tersebut 13.750, maka banyak penonton kelas ekonomi berapa? Nah, di sini berarti kita sudah bicara program, fungsi tujuan. Nah, ada yang namanya fungsi kendala. Fungsi kendala itu berarti yang membatasi sebuah program. Di sini penonton dibatasi 200 orang. Berarti katakanlah ekonomi misalkan banyaknya X, kemudian misalkan ekonomi kelas 1 misalkan X, kelas ekonomi misalkan Y. Nah, berarti kan X tambah Y tidak boleh melebihi dari 200 orang. Karena kapasitasnya misalkan cuma 200 kursi. Dan perhatikan pertanyaannya, kalau pemasukannya maksimum dan seterusnya berarti dia kurang dari. Lalu fungsi kendala yang kedua adalah tiketnya yang untuk kelas 1 100, berarti ini 100.000 X ditambah 50.000 Y tidak boleh melebihi nilai 13.750. Oke? Nah, ini masing-masing dibagi nolnya 4 atau dibagi 10 aja dulu ya. Yang paling gampang ya. Dibagi 10.000. Bagi 10.000 berarti 10X. Bagi 10.000 berarti 5Y. Kurang dari, ini nolnya kurang 4. Berarti 13.75. Oke, 1.750. Nah, ini adalah fungsi kendala. Lalu ada syarat. Barang nggak mungkin negatif. Hanya mungkin positif ya. Atau 0. Lalu fungsi tujuannya ada nggak? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada berarti diasumsikan satu-satu nih. Kan nggak ada keterangan ya. Nggak ada keterangan berarti dianggap satu-satu. Artinya harganya berapa satu-satu. Nah, kalau satu-satu berarti cek gradiennya. Nah, kalau lihat dari gradien kan sama nih. XY, XY. Nah, berarti kalau garis lidik itu didapat saat gradien fungsi tujuannya ada di antara fungsi kendalanya. Kalau ada di antara fungsi kendala, sebaiknya dia eliminasi. Jadi nggak perlu digambar. Langsung eliminasi aja. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kalikan aja persamaan 1. Misalkan dikalikan 5. Kalikan 5 berarti 5X. Kalikan 5, 5Y. Kalikan 5 berarti 1000. Yang ini tetap 10X ditambah 5Y sama dengan 1375. Kurangkan. Bawah dikurangi atas. Berarti 5X. Kurangkan berarti 375 ya. Dibagi 5. Dibagi 5 semua. 37 bagi 5 itu 7. 75 ya. Ya, 75. Jadi yang kelas 1 75. Kalau gitu kelas ekonomi berapa? Nah, tinggal sini. Berarti kelas ekonomi adalah 125. Jadi jawabannya adalah banyaknya penonton kelas ekonomi adalah 125. Nah, garis lidiknya kalau seandainya dia ada di antara gradien garis pertama, fungsi kendalanya garis kedua, ini gradien garis lidik. Kalau di antara berarti dia maksimum atau minimum. Ya, jadi kalau gradien garis fungsi tujuan itu ada di antara nih, maka dia langsung eliminasi. Jadi kamu nggak usah lukis. Kalau dilukis pun pasti jawabannya di sini. Di perpotongannya, bukan di sumbu X atau bukan di sumbu Y. Bisa dimengerti? Seorang kontraktor akan membangun 2 jenis rumah, yaitu tipe 45 dan tipe 36. Biaya untuk membangun sebuah rumah tipe 45 adalah 70 juta dan untuk sebuah tipe 36 40 juta. Satu rumah tipe 45 dapat diselesaikan dalam 3 minggu, sedangkan untuk tipe 36 8 minggu. Wih, lebih lama. Mungkin karena jumlah orangnya sedikit. Karena tenaga kerjanya lebih sedikit. Oke. Bila modal kontraktor tersebut
4.100 juta atau 4 miliar ya. Sedangkan waktu yang tersedia hanya 490 minggu, maka jumlah rumah maksimum yang dapat dibangun. Oke. Ini juga sama kayak tadi. Berarti kan kendalanya kan ada dua. Kendalanya adalah kendala modal ya kan. Yang pertama modal. Modalnya hanya 70 juta untuk tipe mana nih? Tipe 45 ya. Tipe 45X kemudian tipe 36Y lah misalkan. Banyaknya maksudnya. Berarti 70X ditambah 40Y gitu ya. Kurang dari 4.100 juta. Jadi dalam juta ya. Ini boleh dibagi 10. Bagi 10. Berarti 7X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 410. Lalu pertidasaman yang kedua, waktu untuk membangun tipe 45 adalah 3 minggu, berarti 3X. Sedangkan tipe 8 minggu karena jumlah karyawannya sedikit atau jumlah yang bikinnya. Dan waktu yang tersedia hanya 490 minggu. Oke? Lalu syarat otomatis Y dan X-nya positif ya. Nah, keuntungannya ada nggak? Bila jumlah modalnya ini juta, maka jumlah rumah maksimum nggak ada. Berarti sama kayak tadi. Berarti diasumsikan sama. Kecuali kalau ada keterangan ya. Ada keterangan. Berarti sekian juta keuntungan untuk tipe 1, tipe 2 sekian. Nah ini kan nggak ada. Berarti asumsikan satu-satu. Nah ini juga sama kita cek. Gradien fungsi satunya, gradien itu kan min A per B. Jadi min 7/4. Ya. Yang kedua, min 3/8. Nah yang fungsi tujuannya adalah min 1. Min 1/1. Apakah min 1 diantara min 3/8 dan ini? Diantara kan? Dibuat per 8 aja. Min 14/8. Sedangkan ini min 8/8. Kan min 8 di antara 3 dan 14. Berarti kan di antara nih. Nah, kalau di antara berarti langsung eliminasi. Eliminasi. Jadi tidak perlu digambar. Eliminasi aja. Berarti 7X ditambah 4Y sama dengan 410. Kemudian 3X ditambah 8Y sama dengan 490. Nah, Y-nya disamakan berarti kali 2. Yang ini kali 1 tetap kan? Jadi 14X 8Y sama dengan 820. Yang ini 3X 8Y sama dengan 490. Dikurangkan kan? Berarti ini 11X dikurangkan berapa tuh? 330 ya. Nah, berarti kan X-nya apa tuh? 30 ya. Jadi X-nya 30, tipe 45. Berarti tipe yang pertanyaan apa? Jumlah rumah maksimum yang dibangun. Oke. Berarti masukkan. Y-nya berapa nih? Kalau X-nya 30, berarti Y-nya berapa? 210. Berarti 200 dibagi 4. Berapa tuh? 200 bagi 4. 50 ya. 50. Berarti fungsi tujuannya adalah 30-50. Berarti 80 rumah. Jadi 80 rumah yang bisa dibangun. Bisa dimengerti? Untuk vaksinasi kekebalan terhadap penyakit, ayam ya pada usia 1 minggu disuntik vaksin. Sekitar 100 ekor ayam memerlukan tidak kurang dari 12 unit jenis A, 12 unit jenis B. Kemudian di pasaran tersedia 2 jenis vaksin, yaitu jenis vaksin 1, jenis vaksin 2. 1 bungkus vaksin jenis 1 mengandung 1 unit jenis A, 3 unit jenis B. Dan setiap bungkus vaksin 2 mengandung 3 unit zat A ya. Oh iya. Dan 1 unit zat B. Harga pembungkus vaksin. Oke. Berarti yang dimisalkan kalau di sini ada harga per bungkus vaksin. 1 adalah 1.000. Vaksin 2 1.500.
Jika peternak itu mempunyai 10.000 ekor ayam, biaya minimum yang harus dikeluarkan peternakan tersebut dalam 1 kali vaksinasi agar ayam tahan penyakit. Oke. Berarti di sini ada jenis vaksin, bukan AB ya, bukan jenis AB. Jadi vaksin 1 kita asumsikan X, vaksin 2 kita asumsikan Y, bukan jenis AB. Jenis A misalkan X, jenis B misalkan Y, bukan ya. Tapi jenis vaksinnya, karena di sini harga vaksin yang ditanya. Berarti sekarang kendalanya. Kendala untuk zat A. Zat A itu ada 12 unit. Zat B ada 12 unit. Untuk zat A itu dibutuhkan vaksin jenis 1 berapa di sini? 1 bungkus vaksin jenis 1 mengandung 1 unit jenis A, berarti X, ya kan? Gitu kan? Lalu yang kedua, jenis 2-nya apa? Vaksin A itu. Kemudian 3 jenis 2 nih mengandung 3 jenis A, berarti ini 3Y, gitu kan ya? Lalu jenis A-nya hanya ada 12. Kalau hanya ada 12 berarti, atau pertanyaannya lihat, pertanyaannya maksimum apa minimum? Kalau pertanyaannya minimum, berarti tandanya lebih dari. Lebih dari 12. Ya. Kalau maksimum kurang dari ya. Lalu zat B. Zat B dipakai untuk vaksin 1 berapa? Vaksin 1 zat B itu digunakan 3 ya, 3 unit. Lalu untuk jenis 2 berapa? 3 unit juga ya? Ada bacanya nggak? Jenis vaksin 1 mengandung 1 jenis A, 3 unit B. Jenis 2, 3, 1 unit B ya? Oke, 1 unit B. Berarti lebih dari 12 gitu kan? Lalu syaratnya jelas vaksin nggak mungkin negatif. Ini syarat. Nah, fungsi tujuannya sekarang sudah ada ketentuan harga ya kan? Berarti untuk vaksin jenis 1 X berarti 1.000 harganya, kemudian yang jenis 2 1.500. Nah, berarti ini tujuannya. Kendalanya ada 2. Nah, sebelum digambar cek dulu apakah gradien fungsi tujuan di antara atau tidak. Ini 1.000 dibagi 1.500 berarti min 10 per 15. Atau min 2 per 3 gitu kan ya. Min 2 per 3. Yang ini berarti gradien yang pertama min 1/3. Yang ini gradien garis keduanya min 3. Nah, min 2 per 3 kan di antara ini. Ya kan? Berarti kan di antara tuh. Nah, kalau di antara langsung eliminasi aja. Ya, di antara 3/3 kan ini 9 kan ya. Min 9/3. Min 2 itu di antara min 1 dan min 9. Berarti langsung eliminasi. Ya, eliminasi yang mana? X tambah 3Y sama dengan 12 dan 3X tambah Y sama dengan 12. Eliminasi X misalkan. Eliminasi Y, kali 1 kali 3. Berarti X ditambah 3Y sama dengan 12. Yang ini 3X berarti 9X ditambah 3Y sama dengan 36. Eliminasi bawah dikurangi atas. 8X sama dengan 24 kan. Berarti X-nya 3. X-nya 3. 9 ditambah berapa? 12 berarti 3 juga. Nah, berarti fungsi tujuannya adalah 3,3. Berarti 1.000 kali 3 kan? Kebutuhan minimumnya. Jadi biaya minimumnya adalah 1.500 kali 3 juga. Berarti 3.000 ditambah 4.500. Maka 7.500 kebutuhan minimumnya. Untuk 100 ayam kan ya? Ini 100 ayam. Berarti kalau untuk 10.000 ayam, berarti tinggal dikalikan 100. 100 itu berarti tambah 02 ya. Jadi 750.000. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan ke matriks ya. Matriks minggu lalu sudah. Jadi mungkin secara umum sudah.
Paham lah. Determinan matriks AB. Berarti AB A kali B ya. Kalikan dulu. A-nya adalah 3, 1, 1, 2, 1A. B-nya A3, 1, 1, 2, 1. Kalau ordonya, ini kan ordonya 2 kali 3. Ini 3 kali 2. Berarti hasilnya 2 kali 2. Hasilnya 2 kali 2 ya. Karena ini 2 kali 3, lalu 3 kali 2. Sama, berarti hasilnya 2 kali 2. Ordonya ya. Ordonya 2 kali 2. Nah, jumlahkan aja. 3A ya, berarti 3A ditambah 1 ditambah 2. Berarti 3 kali A, 3A. 1 kali 1 tambah 1 kali 2. Berarti 3A plus 3. Lalu yang kedua, ini baris pertama kali kolom kedua. 3 kali 3, 9. Ya kan? 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Berarti 9 tambah 1 tambah 1 kan ya. Lalu yang kedua, baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom pertama dulu. 2A ditambah 1 tambah 2A ya. Berarti 4A tambah 1 ya. Bisa diikuti nggak? Kalikan. Jadi baris kedua kolom kedua. 2A ditambah 1 ditambah 2A. Jadi 4A tambah 1. Lalu yang ini 6 ditambah 1 tambah A. Tambah 1 tambah A. Oke? Maka matriksnya adalah 3A plus 3. Ini berarti 11. 4A plus 1. Ini 7 ditambah A ya. 7 ditambah A. Oke. Determinannya, determinan AB adalah elemen diagonal utama kurangi diagonal samping. Jadi 3A plus 3 sama dengan 0 ya. Ini 0. 3A kuadrat min 20A sama dengan min 10 berarti kan? Karena pertanyaannya ini. Jadi jawabannya min 10. Bisa dimengerti? 10. Diketahui matriks A dan matriks B bila X1, X2 adalah akar-akar. Determinan A dikurangi determinan B adalah 0. Berarti artinya, berarti ini determinan A kan ya? Sama dengan determinan B ya. Oke. Kali silang aja. Berarti determinan A adalah 2X kuadrat dikurangi X kali 2 ditambah 9 per X. Ya. Determinan B sama juga. Jadi X min 1 kali X plus 2 dikurangi 4. 2X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 9 sama dengan X kuadrat min 1 tambah 2 berarti plus 1X min 2 min 4. Pindah posisi semua ke kiri. Kuadrat berarti X kuadrat. X dikurangi. Pindah ke kiri jadi min X ya. Jadi min 3X. Ini min 6. Pindah kanan jadi plus 6. Jadi min 3. Yang ditanya adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Jadi X1 tambah X2 rumusnya min B per A. X1, X2 rumusnya C per A. Berarti jumlah akar-akarnya 3 ya. Min 3 diketemu min jadi plus. Plus 1. C-nya, C per A-nya berarti min 3. Yang ditanyakan adalah kalau X1, X2 dikuadratkan, itu kan hasilnya X1 kuadrat 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat kan itu ya. Jadi 3 kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2 kali min 3. Ya ini min 3. Pindah posisi. Berarti 9 ditambah 6. Nah itu jawabannya. Yang ditanyakan adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Berarti 15. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu 15. Bisa dimengerti? Jika M adalah matriks
Berapa M kuadrat? Oke. Ini berarti harus dipindahkan. Kalau dipindahkan namanya diinverskan. Berarti M adalah inversnya sebelah kanan ini. Jadi nggak boleh dibalik. Jadi min 21 14 10 kali 2143 inverse sebelah kanan karena dia di sebelah kanan. Berarti diinverskan sebelah kanan juga, bukan dibagi ya. Di dalam matrik nggak ada istilah bagi, tapi adanya inverse. Oke, ini tetap min 21 14 10. Ini inverse. Inverse itu kan seperdeterminan. 6 dikurangi 4, adjoinnya ditukar. 3 ditukar dengan 2, lalu diagonal utamanya dikalikan negatif 1. Oke. Ini seperduanya saya taruh di depan. Seperdua ya. Berarti min 21, 14, 10. Kali 3 min 1, min 4, 2. Oke. Setengah kali min 6 ditambah min 4. Berarti min 10. Bisa dimengerti kan? Baris, kolom. Tinggal dikalikan jadi min 6 tambah min 4, min 10. Terus 2 ditambah 2 berarti 4. Berapa nih? 42 dikurangi 40 berarti 2. Min 14 tambah 20 berarti 6. Kali setengah berarti min 5, 2, 1, 3 gitu kan ya. Min 5, 2, 1, 3. Loh enggak ada. Oh yang ditanya M kuadrat. M kuadrat berarti M kali M. Min 5, 2, 1, 3. Min 5, 2, 1, 3. Berarti 25 tambah 2 berarti 27. Min 10 tambah 6 berarti min 4. Min 5 tambah 3 berarti min 2. 2 tambah 9 berarti 11. Jadi jawabannya 27 min 4 min 2 11. Gitu ya. Min 2 jadi mengalihkan itu gini, yang paling utama saya kasih tanda deh. Jadi yang kolom nih, ini kan baris nih, kali kolom. Nah, berarti yang bersesuaian aja. Berarti min 2 kali 3 min 6 kan ya. 1 kali min 4 kan min 4. Min 6 tambah min 4 berarti min 10. Bisa? Jika A adalah inverse dari ini, maka A sama dengan XC 1, 3. Maka hasil dari XC yang memenuhi oke. Berarti ini pindah kanan. Inverse dari A ini. Berarti ini pindah kanan. Itu inverse namanya. Berarti A inverse. Kali 1 T. Nah, A inverse-nya kan sudah ini. Udah ada keterangan. Jika A adalah inverse dari ini. Nah, berarti inverse diinverse kan ini. Jika A adalah inverse dari ini. Ya, ini kan A inverse. Berarti kan yang ini A inverse. Berarti 1/3 kali min 1 min 3 45 dikalikan 1/3. Gitu ya. Oke, jadi ini 1/3 baris kolom. Min 3 tambah min 9. Saya tulis deh. Min 3 min 9. Yang ini 4 ditambah 15. Gitu ya. Min 3 min 4 tambah 15. Berarti 1/3 min 12. Angkanya jelek ya. Oh ya udah. Berarti ini min 4 dan 19/3. Ini berarti X. Ini berarti Y. Maka 6X berarti kali min 4 ditambah 3Y. Berarti 19/3. Berarti min 24 ditambah 19. Berarti min 5. Min 1, sorry. Kenapa min 9? Min 1 berarti ini 10. 10/3 ya. 10/3. Berarti min 10/3. Min 10/3 berarti berapa tuh? Min 20 ya. Ini salah.
Jadi min 20 dikurangi ditambah 19 berarti jawabannya min 1. Min 20 berarti min 1. Nomor 13, hasil kali matrik. Oke, kalau ini kalian harus bongkar dari kanan dulu, dan dari ini ke dalam dulu. Ini BA tetap, ini masuk. Jadi B kali B inverse tambah A inverse kali B inverse, gitu ya. Nah, kalau B kali B inverse itu I. A inverse kali B inverse sama saja dengan BA diinversekan. Gitu ya. Ini berarti BA kali I BA. BA kali BA inverse. Itu berarti I. Karena ini sama. Berarti BA ditambah I. Jadi jawabannya adalah BA ditambah I. Jadi kalau seandainya A kali B sama dengan B kali A, maka A itu B inverse. Atau boleh juga B itu A inverse. Artinya saling inverse. Jika matriks AB 01 min 10 dan CB 100 min 1, berapakah matriks CA inverse? Oke. CA inverse. Berarti kita butuh C, butuh A inverse. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada AB sama dengan 01 min 1, 0. Yang di sini kan A inverse. Ini berarti kan pindah. Berarti B itu, ya kan, sama saja dengan A inverse kali 01 min 1, 0. Itu kalau ditanya A inverse-nya apa? Berarti dibalik lagi ini pindah. Berarti B kali 01 min 1, 0 inverse itu adalah A inverse. Gitu ya. Berarti A inverse ini. Lalu CB adalah 1, 0, 0 min 1. Kalau C berarti B inverse. Jadi 1, 0, 0 min 1 B inverse. Ya, ini pindah kanan. Berarti B inverse. Sebelah kanan juga inverse-nya. Nah, dengan demikian, kalau ditanya CA inverse, C-nya kan ini. C-nya itu adalah 1, 0, 0 min 1 B inverse kan? A inverse-nya itu kan B. Kali 01 min 1, 0 inverse. Gitu ya. Nah, B kali B inverse kan I. Kalau sebuah matrik dikalikan I tetap matrik itu. Jadi ini nggak ada pengaruhnya. Nah, berarti tinggal 1, 0, 0 min 1 kali inverse ini. I kan nggak ada pengaruh ya. Berapapun nggak ada masalah. Inverse kan berarti 1/0 dikurangi min 1, 1. Tukar 0 dengan 0 kalikan negatif. Min 1, 1. Udah. Nah, berarti jawabannya adalah tinggal dikalikan aja. Muat nggak di bawah? Nah, muat. Berarti tinggal dikalikan. Jadi jawabannya adalah 1, 0, 0 min 1 dikalikan ini. 0 min 1, 1, 0. Karena I-nya nggak ada pengaruh. Kalau I itu berapapun tetap matrik itu. 0 tambah 0, 0. Min 1 tambah 0, min 1. 0 tambah min 1, min 1 kan. 0 tambah 0, 0. Jadi jawabannya adalah 0 min 1, min 1, 0. 0 min 1, min 1. Nomor 15. A ordonya 2 kali 3. B 3 kali 2 ya. Ini ordonya 2 kali 3. Ini ordonya 3 kali 2. Berarti kalau AB dikalikan, ordonya jadi 2 kali 2 ya. Karena 3 ketemu 3. Pantat ketemu muka nih. Sama. Berarti bisa dikalikan. Berarti min 1, min 1, 0. Min 1, 1, 2. Kali min 1X, 1Y, 0Z. Ya, dikalikan. Maka hasilnya langsung ya. Min ketemu min. Jadi plus 1 tambah min 1, 0 ya. Berarti ini 0. Min X, min Y tambah 0Z. Jadi min X,
min Y. 1 tambah 1, 2, tambah 0, 2. Kemudian min X plus Y. Min X plus Y. Plus 2Z. Plus 2Z. Oke. Itu adalah AB. AB sama dengan 0220. Berarti AB sama dengan 0224. Nah, berarti ini sama dengan 0 min X min Y 2 min X plus Y plus 2Z. Gitu ya. Nah, berarti kan yang sama cuman ini. Gitu ya. Berarti kesimpulannya min X min Y sama dengan 2. Min X plus Y plus 2Z sama dengan 4. Yang ditanya Z min X. Berarti Y-nya harus habis. Tambahkan aja kan. Y-nya habis. Berarti min 2X tambah 2Z. Sama dengan 6. Z min X. Berarti dibagi 2. Berarti min X ditambah Z sama dengan 3. Jadi Z min X adalah 3. Gitu ya. Nah, diketahui matriks AB. Ini kan identitas nih. Ini namanya identitas. Kalau identitas, berarti kalau AB identitas, maka kesimpulannya bahwa B itu A inverse. Gitu kan? B itu A inverse. Berarti 2 min 1 X plus Y sama dengan A inverse. 5 min 2, 9 min 4 inverse. Gitu kan? Berarti 1 min 20 tambah 18 min 4 tukar dengan 5, 2 jadi min 2, 9 jadi min 9. Gitu ya. Berarti ini min setengah. Kali min 4, 2, min 9, 5. Berarti 2 ya sudah pas. Min 1 sudah pas. 9 per 2 dan min 5 per 2. Nah, tinggal disesuaikan. Berarti kesimpulannya X itu adalah 9 per 2. Berarti X tambah Y sama dengan min 5 per 2. Berarti Y adalah min 9 per 2, min 5 per 2. Berarti min 7 kan ya? Min 7. Dan demikian, tambahkan. Ulangi ya. Jadi X AB sama dengan I, 1001 itu I. Identitas. Berarti AB sama dengan I itu artinya saling inverse. Kayak tadi dijelasin. Berarti B adalah A inverse. B-nya dalam variabel jangan diinverskan, tapi A-nya yang diinverskan. Berarti A-nya 2 ya. X-nya 9 per 2. 9 per 2 tambah 7. Atau 14 per 2. Jadi 9 per 2 ditambah 14 per 2. Berarti 23 per 2 ya. 23 per 2. Lo nggak ada. Jika A tambah B, jika ini tambah sama dengan ini. Oke. Berarti ini yang sebelah kiri tinggal dijumlahkan dulu. 4 tambah min 6 berarti min 2 ya. Ini tambahkan berarti X tambah 6. Ini tambahkan berarti min 8. Ini tambahkan jadi min 4. Nah, kanannya kan kalikan aja. Ini kan baris kedua, kolom kedua. Berarti 3, 1, min 2, 4. Yang ditanyakan X-nya ya. 0, 3, min 1, 1. Karena ini ada di baris pertama, kolom kedua. Jadi yang kalian lakukan baris pertama, kolom kedua saja. Yang dicari. Berarti cukup 2 kali. Ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Tinggal yang ini aja. Berarti 9 tambah 1. 10 kan ya? Berarti ini nggak usah. 20. Ini nggak usah, ini nggak usah. Berarti X tambah 6. 20. Maka X adalah 14. Karena pertanyaannya X. Ya. Jadi yang dicari cukup baris kedua, kolom. Baris pertama, kolom kedua saja. Oke?
Ini sebenarnya karena ini ada pernyataan yang sama nih. Ini bisa digabung sebenarnya nih. Jadi kalimatnya bisa dibuat begini. Ini kan sama nih matriksnya ya. Ini sama matriksnya. Artinya bisa dikeluarkan itu loh. Jadi min 1 2 1 gitu ya. P lalu 0 1 1 1 berarti yang kanan pun sama. 1 2 2 1. Gitu ya. Karena dia difaktorkan istilahnya. Ini kali ini ya. Lalu ini kali yang kanannya. Determinan berarti tinggal determinan aja. Determinannya berarti yang ini min 1 ditambah 2 kali determinan P. Ini juga sama, determinan 0 dikurangi 1 sama dengan, ini determinan juga, 1 dikurangi 4. Jadi 1 kali determinan P kali min 1 sama dengan min 3. Berarti kesimpulannya determinan P itu 3. Ya. Determinan P itu 3. Lanjutkan. Nah, di sini A kuadrat. Berarti cari dulu A kuadratnya nih. A kuadrat berarti 0 min 1 1 0. Kali 0 min 1 1 0. Muncul nggak nih di layar? Saya lagi nulis. Muncul, Pak. Oke. 0 tambah min 1 min 1. 0 tambah 0 0. 0 tambah 0 0. Min 1 tambah 0 min 1. Oke, itu A kuadrat. Jadi A kuadrat XY sama dengan min 34. Nah, ini boleh diinverskan. Ini inverskan. Berarti XY A kuadrat inverse kali min 34. Nah, berarti cari inverse-nya. A kuadrat inverse adalah seperdeterminan. 1 kurangi 0. 1 kan ya. Min 1 dengan min 1 tukar. Kan tetap. Berarti nggak ada pengaruh. Berarti ini adalah min 1 0. 0 min 1. Min 3 4. Kalikan 3 tambah 0 3. 0 tambah min 4. Nah, berarti ketemu. Ini X-nya, ini Y-nya. Yang ditanya X min Y. Berarti 3 dikurangi min 4. Jadi 7 ya. Jadi jawabannya 7. Bisa diketahui A, B, C. Jika matriks P berordo 2 kali 2 memenuhi persamaan A, B inverse P sama dengan C transpose. Di mana CT adalah transpose dari matriks C. Oke. Ini berarti pakai sifat determinan ya. Ingat ya. Bahwa determinan A transpose adalah determinan A. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, determinan A inverse sama dengan seperdeterminan A. Oke, itu kata kuncinya. Lalu, yang ketiga, determinan AB berarti kalikan aja. Determinan A kali determinan B. Ini ada 3 sifat. Sehingga determinan AB inverse kali P sama dengan determinan C transpose. Oke? Berarti determinan AB inverse kali determinan P sama dengan determinan C. Nah, determinan AB inverse sama dengan seper determinan AB. Berarti kan itu. Kali determinan P sama dengan determinan C. Berarti kesimpulannya determinan P adalah determinan AB kali determinan C. Determinan B apa? Determinan A kali determinan B kali determinan C. Jadi determinan P itu ini. Determinan A berapa? 8 dikurangi 3 kan itu. 8 kurangi 3. Determinan B berapa? Min 8 dikurangi 6. Min 8 dikurangi 6 kan? Determinan C berapa? 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6. Jadi jawabannya 5
kali min 14 kali min 2. Berarti 140 ya. Nilainya 140. Bisa dimengerti? Gitu ya. Jadi determinan. Cari determinannya. Kiri determinan kan, kanan determinan kan. Determinan AB inverse berarti seteper determinan AB. Determinan AB adalah determinan A kali determinan B. Bisa dimengerti? Nah, ini kalikan. Kalau ini A-nya kalikan dulu nih. Ya, ini berarti matriks. A bisa dicari ya. Coba perhatikan A. Baris pertama 3 unsurnya. Berarti harus kali kolom yang unsurnya 3. Berarti bisa dikalikan. 2 kali min 2 ya. Langsung bisa nggak? Min 4. 1 kali 3 berarti 3 ya. Tambah min 1 kali 2 berarti min 2. 2 kali 1 2. 1 kali min 1 min 1. Min 1 kali 1 berarti min 1 juga. Yang berikutnya baris kolom. Min 3. 3 kali min 2 berarti min 6. 2 kali 3 berarti plus 6. 1 kali 2 berarti plus 2 gitu ya. 3 kali 1 berarti 3. 2 kali min 1 berarti min 1. Min 2 sorry. 1 kali 1 berarti 1. Oke, jadi matriks A adalah dijumlahkan. Jadi min 3 dijumlahkan berarti 0. Dijumlahkan berarti 2. Ini dijumlahkan berarti 2. Itu matriks A. A kuadrat berarti A kali A. Min 3 0 22 kali min 3 0 22. Maka hasilnya adalah 9 tambah 0 langsung ya. 9 0 tambah 0 berarti 0. Min 6 tambah 4 berarti min 2. 0 tambah 4 berarti 4. Nah itu A kuadrat. Lalu AB. AB berarti A-nya min 3 0 22. B-nya berarti 1 min 2 min 1 2. Kalikan ya. Min 3 kali 1 min 3 tambah 0 berarti min 3. Min 3 min 2 berarti 6 tambah 0 berarti 6. 2 kali min 1 2 kali min 2 tambah min 2 maksud saya 0. 2 kali min 2 min 4 tambah 4 berarti 0 juga. Ya. Kalau B kuadrat berarti B kali B. B-nya 1 min 2 min 1 2 kan ya. Kalikan 1 min 2 min 1 2. B kuadrat 1 tambah 2 berarti 3. Min 2 tambah min 4 berarti min 6. Min 1 tambah min 2 berarti min 3. 2 tambah 4 berarti 6. Nah itu. Yang ditanyakan A kuadrat 5B. Berarti kalau A kuadrat ditambah 5AB dikurangi B kuadrat ya masukin. A kuadrat adalah 9 0 min 24. 5AB berarti AB-nya berapa? Min 3600. Kemudian B kuadratnya adalah 3 min 6 min 36. Udah dijumlahkan aja langsung. 9 dikurangi 15 kurangi 3. Berarti 9 dikurangi 18 ya. Berarti min 9. Kalau lihat opsinya kan AC nih. 0 ditambah 30 ditambah 6. Berarti 36. Min 2 tambah 0 tambah 3. Berarti 1. 4 tambah 0 tambah min 6. Berarti min 2. Jadi jawabannya min 9, 36, 1, min 2. Gitu ya. P adalah ini X1, X2 memenuhi determinan P. Nah, itu determinan pakai sarus aja ya. Pakai sarus berarti kalian tinggal tambahkan 2 kolom. 2 kolom jadi 1 X4. 2 2X. Kemudian 3 4X. Tinggal tambahkan 1 X4. Kemudian 2 2X. Ya. Lalu perhatikan ini dikalikan aja nih ke sini dikalikan. Ini dikalikan ya.
Ini kalikan. Kalau ke kanan tambah. Ya, kalikan plus 1. Berarti artinya 1 kali 2 kali X berarti 2X. 2 kali 4 kali 4 berarti 32. 3 kali X berarti 3X kuadrat. Ya. Dikurang. Kalau ke sini kurang. Ini negatif. Ya. Negatif. Berarti 3 kali 2 kali 4, 24. Dikurang. 1 kali 4 kali X berarti 4X. Dikurang. 2 kali X kali X berarti min 2X kuadrat. Gitu ya. Jumlahkan X kuadrat tambah min 2X. Berarti X kuadrat ya. 3X kuadrat min 2X kuadrat. Kemudian 2X min 4X berarti min 2X. 32 ditambah min 24 berarti 8 sama dengan 0. Jadi faktorkan? Oh, nggak bisa ya karena ditanya adalah itu. Berarti X1 tambah X2 rumusnya adalah tadi min B per A. Berarti 2. X1 X2 rumusnya tadi C per A. Berarti 8. Yang ditanya adalah jumlahin kan? Berarti 2 tambah 8 10. Jadi jawabannya 10. Bisa dimengerti?